Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2025. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, langkah tersebut diambil karena KPK telah mengadopsi KUHP baru yang mengatur perlindungan hak tersangka dan asas praduga tak bersalah. Lalu, sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum? Bagaimana KPK menjamin transparansi proses penyidikan dan penuntutan saat menerapkan KUHP yang baru? Serta seberapa efektif KUHP baru dalam melindungi hak dan kebebasan warga selama tahapan hukum? Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi ini memastikan tidak akan menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers. Ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru berlaku sejak 2 Januari. Pemirsa, dan pertanyaan berikutnya, bagaimana KPK menjamin atau kemudian bisa terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik dalam proses penegakan hukum? Bagaimana juga KPK memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum ini bisa dipertanggungjawabkan termasuk transparansinya? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK tahun 2015 hingga 2019. Selamat malam Bang Saud, apa kabar? Sehat baik, ya Bang? Baik, terima kasih sudah hadir. Malam hari ini juga bergabung bersama kita ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Selamat malam Prof. Suparji, apa kabar Prof? Malam, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom, nanti akan bergabung bersama kita juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dan sudah bergabung juga ada Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung tahun 2011 hingga 2018. Selamat malam Prof. Gayus. Selamat malam. Baik, Prof. Gayus, melihat bagaimana KPK kemudian mencoba menerjemahkan ya, kita bisa bilang atau mendefinisikan KUHP yang baru, tidak menampilkan tersangka kasus korupsi Prof. Gayus dalam konferensi pers. Menurut Prof. Gayus seperti apa? Ya, ini satu kemajuan bahwa penegak hukum kita sudah mulai sangat memperhatikan konsep hak asasi manusia. Itu yang pertama. Bahkan ada banyak sekali kalau itu mau diperluas ya, tetapi untuk tidak menayangkan wajah tersangka atau terdakwa ini memang sangat positif kalau dilihat dari hal untuk melindungi tersangka dengan tidak menayangkan wajah. Itu sudah suatu kemajuan karena ini juga sangat mengganggu seseorang yang belum diputus hukuman secara salah, baru tersangka atau terdakwa. Itu kira-kira pandangan saya yang awal, dan ini memang mewarnai KUHP yang baru dan KUHP yang baru. Bahwa yang lainnya itu kalau kita temukan di pasal 23 ayat ke-6, yaitu di KUHP yang baru, apabila ada pelaporan dan tidak ditanggapi oleh penyidik, maka itu ada proses yang ditekankan di situ, yaitu di pasal 23 ayat 6 ini, agar melaporkan ke atasan. Ini semua adalah hal-hal menyangkut hak asasi manusia yang perlu dipenuhi kebutuhannya. Nah, tapi juga ada negatifnya untuk tidak menayangkan wajah itu, karena mungkin dapat dikasihkan sebagai kurang transparan. Ya. Itu kira-kira sehingga menayangkan wajah yang nantinya bisa dipakai sebagai deterrent effect atau efek jera pada masyarakat itu akan menjadi berkurang. Kira-kira begitu sementara ini jawaban saya. Bang Saud, ada positif negatifnya, tapi menurut Prof. Gayus ini suatu tanda kemajuan kalau kita bicara konteksnya HAM dan juga asas praduga tak bersalah. Itu yang seharusnya menjadi pertimbangan sehingga KPK mengambil langkah menerjemahkan KUHP yang baru, Bang Saud. Kalau saya mengambilnya dari beberapa hal ya. Pertama dari seperti apa yang saya lakukan selama 4 tahun di sana. Kita nggak pernah melakukan itu. Apakah itu hasil pengembangan, apakah itu hasil OTT, kita nggak pernah tunjukin orang. Gitu. Alasannya apa pada saat itu, Bang? Banyak alasannya. Kita tentu lebih jauh lagi kalau kita bicara bagaimana sebenarnya hak-hak seorang terduga untuk kemudian dia bisa membela. Oke, KPK bisa kalah, bisa salah, maksudnya kalah di pengadilan, tetapi kita tetap memegang conviction rate 100%. Artinya kita harus menang. Jadi itu saja kita waktu itu sangat hati-hati. Kalau kerugian negara, perhitungannya mesti bila perlu di double check, cross check, perhitungannya benar.
dan seterusnya. Itu tidak pernah kita lakukan waktu itu. Nah kemudian masuk periode KPK Jilid 5 itu dilakukan. Alasannya apa? Ya kita juga nggak jelas alasannya apa gitu kan. Karena kan ada value, ada strategi, terlebih nilai-nilai yang di KPK yang kita miliki waktu itu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau menurut saya kita nggak usah debat soal rompi orange deh gitu. Di KUHP yang baru ini ada larangan nggak yang disebutnya sebagai rompi orange ini? Ada nggak larangan tidak menunjukkan? Coba baca di KUHP yang sekarang, ada nggak? Tidak boleh expose, wajah nggak boleh ditunjukkan. Jangan lupa bahwa kalau kita bicara undang-undang itu ada yang disebut sebagai skripta, strikta, dan serta. Skriptanya ada nggak? Nggak boleh expose. Ada wajah ada nggak di KUHP itu ada nggak? Nggak ada. Jadi ini bukan soal sesuatu yang diperdebatkan boleh atau tidak sebenarnya. Tetapi bagaimana sebenarnya? Karena skripnya tidak ada di KUHP itu. OTT tidak boleh nunjukin muka. Undang-undang itu harus skripnya jelas, striknya jelas, serta nggak boleh ragu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan mereka sekarang tidak salah juga. Tetapi kenapa ini mengubah dari style sebelumnya yang kami tidak pernah melakukan kemudian dilakukan terus mundur lagi? Inilah kalau kita memberantas korupsi tidak dilakukan dengan sustainable. Pemberantasan korupsi itu terus naik begitu. Oke, dulu kita nggak expose, sekarang di-expose, kemudian mundur. Ini kan orang melihatnya jadi mundur kan? Ya, itu yang saya sebutkan. Hati-hati Anda memberantas korupsi itu. Kalau Anda yang gimmick aja Anda keceblos. Itu kira-kira. Oke, kalau dari sejarah perjalanannya, model-model yang digunakan, Bang Saud bilang ini justru kemunduran lagi kalau balik seperti model yang lama. Kalau Prof Suparji melihatnya gimana, Prof? Tadi bicara juga soal undang-undang yang sebetulnya tidak mengatakan secara jelas boleh atau tidak. Nah, bagaimana sih Prof mengenai penerjemahan KUHP yang baru ini? Pasal 91 KUHP disebutkan secara jelas bahwa penyidik dalam menetapkan tersangka dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Kalimatnya seperti itu, bahwa dalam konteks penegakan hukum itu yang berlaku secara universal, mulai dari zaman Romawi, Hammurabi, Magna Carta, maupun Undang-Undang HAM, KUHP dan sebagainya, kita menggunakan asas praduga tidak bersalah. Jadi clear bahwa yang ada dalam KUHP pasal 91 dalam menetapkan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Pertanyaannya adalah, apakah rompi orange, apakah kemudian menampilkan wajah tadi itu adalah menjadi tanda praduga bersalah? Nah, saya kira tidak sampai sejauh itu. Yang terpenting adalah bagaimana hak-hak tersangka itu terlindungi. Bagaimana hak didamping penasihat hukum, hak untuk kemudian memberikan keterangan tanpa tekanan dan sebagainya, itu adalah yang terpenting supaya tidak terjadi praduga bersalah. Jadi bukan persoalan simbol bahwa kemudian tidak boleh ditampilkan wajahnya, tetapi pada sisi yang lain adalah bagaimana melindungi hak asasi manusia, bagaimana menjaga harkat martabatnya, bagaimana kemudian tidak menimbulkan praduga bersalah. Kalau kemudian perintah undang-undang tidak melarang hal tersebut, kemudian ada perubahan tertentu menimbulkan tanda tanya, ada apa? Apakah kemudian dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia harus kemudian tidak diumumkan? Padahal sisi yang lain perlu transparansi, perlu keterbukaan, perlu akuntabilitas dan sebagainya. Apakah tidak modifikasi seandainya khawatir menimbulkan praduga bersalah, ya diumumkan, wajahnya di-blur dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah jangan sampai diumumkan orangnya nggak ada. Itu yang tersangka. Karena ada juga beberapa yang ditangkap, yang sudah diumumkan tersangka, ternyata sampai sekarang orangnya nggak ada. Jadi yang penting adalah bagaimana ada transparansi tadi itu, akuntabilitas dan proses penegakan hukum itu. Oke, baik Bang Saud, bagaimana menjamin soal transparansi dan akuntabilitas? Tapi ditahan dulu ya Bang Saud, karena Prof Gayus nampaknya ingin juga berpendapat. Silakan Prof Gayus. Ya, saya sangat berbeda pendapat ini. Karena bagaimanapun peraturan itu adalah kontrak publik atau kontrak sosial. Ada tempus dan ada lokusnya. Artinya kontrak sosial oleh negara dan rakyat itu melihat situasinya. Jadi kalau ini bukan berbeda, saya sepakat dengan Pak Saud tadi. Memang semestinya kalau tidak dilarang berarti boleh, tidak begitu. Jadi artinya bahwa bagaimana kepentingan saat itu merubah aturan sebagai bentuk kebijakan publik atau kebijakan hukum untuk mengatur publik. Itu seperti itu, jadi tidak harus sama dari zaman Hammurabi misalnya, tentu tidak sama karena tiap negara pada saatnya itu punya
politik hukum namanya, punya kebijakan hukum. Oke. Tapi bagaimana menjawab mengenai transparansi dan akuntabilitas, Prof Gayus? Ini yang kemudian tadi juga disampaikan Prof Gayus, ada kemudian dampak negatifnya juga yang bisa dihadapi, Prof. Transparansi itu tidak berhenti di penyelidik atau di penyidik. Nanti di pengadilan itu akan lebih transparan, adil apakah tidak adil. Artinya apakah sudah ada keadilan substantif, itu yang penting. Keadilan yang sebenarnya terjadi. Keadilan yang mau menunjuk pada bukti-bukti yang adil dan yang benar. Jadi apa yang diukur itu ya bukan soal bagaimana apakah ini menjadi tidak tepat, tidak relevan, itu nanti di pengadilan. Penyidik punya batasan. Penuntut punya batasan, nanti semua menjadi integrated criminal justice system di pengadilan. Oke, baik. Kalau dari sisi KPK seperti apa sih Bang Saud perihal menampilkan atau tidak tersangka, kemudian menjamin hak asasi manusia, menjunjung asas praduga tak bersalah, tapi jangan lupa harus juga transparan ketika melakukan proses penegakan hukum. Iya kan, by definition itu Anda nggak akan bisa memberantas korupsi kalau Anda tidak transparan, tidak akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, tidak fairness. 4 hal ini. Ya kan? Bagaimana kita bisa mengatakan fair gitu? Yang sebelum-sebelumnya ditunjukin gitu ya kan? Oke, ini perubahan. Nah, makanya soal tafsir. Makanya saya bilang, Republik ini ngawur sejak merdeka sampai hari ini, ngawur karena soal skrip. Makanya dibilang undang-undang itu harus skriptanya jelas, tertulis, jangan nafsir-nafsirkan yang nggak ada. Skripta, 3 prinsip undang-undang. Iya harus skripta dan yang disebutnya strict, jelas. Ini nggak dilarang KPK, mereka bisa bikin SOP, gampang itu. Tetapi kan perdebatan kita hari ini masih soal tafsir lagi kan. Betul. Setelah saya bilang tadi skripta, strikta, dan serta, ini kan jadi ragu karena publik tidak diedukasi dengan baik. Bahwa kita kalau belajar di Fakultas Hukum, Anda ke Amerika kemanapun itu semester 2, semester 3 bicara 3 prinsip ini. Jadi jangan main tafsir-tafsir aja. Kalau nggak ada tertulis jangan ditafsirin gitu loh. Ini kan kekacauan kita, baik putusan-putusan di mana juga gitu, selalu begitu. Nah sekarang KPK tidak dilarang, tidak disuruh. Tapi mereka boleh bikin SOP. Pertanyaannya publik kan, termasuk Mbak tanya hari ini kok beda ya Pak Saud. Jadi saya nggak ada berita nih, susah juga teman-teman udah nungguin. Mau expose wajahnya nggak ada, sehingga nggak ada nilai newsnya. Ya kan? Jadi ini bukan soal politikal, ini hukum. Hukum yang menurut saya, yang kita sebutkan tadi, Anda harus yang disebutnya transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan fairness. Ya. Selama Anda tidak melakukan ini, 4 prinsip ini, kita ini hanya nabrak sana aja. Selain 3 prinsip soal hukum tadi itu. Jadi sekali lagi, KPK silakan mereka akan membentuk SOP, mereka boleh atur itu, karena nggak dilarang juga. Tetapi kalau kita bicara transparan tadi, disampaikan Profesor tadi, coba Anda jabarkan variabel transparan, variabel akuntabel, variabel kemudian bebas konflik kepentingan. Nah, itu coba dijabarin lagi lebih detail. Kalau saya bilang ini relevan juga. Tetapi kalau pilihannya expose atau tidak, ya itu tadi kembali lagi bagaimana kita bisa sebenarnya melakukan proses ini sesuai dengan due process of law yang benar. Due process of law yang benar itu seperti apa? Kita udah bikin KUHP baru. Tapi KUHP barunya menimbulkan pertanyaan. Jangan bikin tafsir-tafsir yang jadi kemudian publik jadi ragu kan. Tafsirnya tidak hanya di aparat penegak hukum, tapi bisa sampai ke publik yang mungkin menanyakan soal transparansi proses penegakan hukumnya seperti apa. Karena harusnya KPK melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya harus berdasarkan 4 prinsip tadi sebetulnya ya. Nah nanti dijawabnya oleh para narasumber, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa.